Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Joshua Pertama Susilo nomor urut 21 dari kelas 12 RPLA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu normalisasi data pada materi database. Langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, mari kita kenalan terlebih dahulu, yaitu apa itu normalisasi data. Normalisasi data adalah sebuah teknik atau suatu titik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Nah, mungkin agak susah dipahami, jadi kita ambil kesimpulannya saja. Normalisasi data adalah sebuah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Bisa mengurangi redundansi data. Nah, normalisasi data ini hanya berlaku pada database relasional saja. Jadi kayak database yang nggak pakai relasional seperti MongoDB. MongoDB kan merupakan suatu database dengan tipe NoSQL. Itu nggak perlu karena kan kalau NoSQL itu nggak pakai relasi per tabelnya. Ya, jadi kalau MySQL itu kan dia pakai relasi, jadi kan termasuk SQL database, yaitu MySQL bisa dinormalisasi datanya. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dari normalisasi data. Yang pertama yaitu ada minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Nah, redundansi atau pengulangan data ini misalkan ada sebuah data, tapi disimpannya itu di beberapa tempat di sebuah database tersebut. Jadi tentu saja itu akan memperbesar size data dari database dan juga tentu saja itu akan menambah biaya operasional dari database tersebut. Nah, contohnya dari redundansi data yaitu sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Jadi pada sebuah tabel ini ada kolom ID, nama, email, golongan gaji, dan gaji. Redundansinya terdapat pada sini. Nah, ini kan ada data OB tersimpan 2 kali pada kolom ini. Nah, gajinya itu pun jadi gajinya itu tergantung dari golongan gaji ini. Ini merupakan redundansi data. Ini nanti akan kita bahas pada normalisasi data pada nah, ini nanti akan kita bahas nanti pada proses normalisasi data ya, nanti ada proses-prosesnya nanti akan kita bahas. Oke, lalu lanjut kembali lagi ke tujuan ya. Tujuan normalisasi data. Yang ketiga yaitu adalah mencegah terjadinya anomali. Anomali ini bisa kita sebut sebagai kayak ketika kita melakukan sebuah query pada suatu tabel. Nah, tabel tersebut akan terjadi masalah. Nah, masalahnya ini ada bermacam-macam ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah modifikasi tabel ya, nanti di tabel tersebut yang kita modifikasi itu akan ada masalah. Jenisnya ada 3, yaitu deletion anomaly, lalu yang kedua ada update anomaly, yang ketiga ada insertion anomaly. Oke, yang keempat dari tujuan normalisasi data ya, ada mengurangi kompleksitas data. Lalu yang kelima yaitu mempermudah modifikasi data. Mempermudah modifikasi data ini sebenarnya terhubung dengan ini mencegah terjadinya anomali ya. Oke, lalu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Lalu lanjut, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari normalisasi data. Yang pertama terdapat bentuk tidak normal. Lalu yang kedua ada bentuk normal pertama atau 1NF. Terus yang ketiga ada bentuk normal kedua atau 2NF. Lalu yang keempat ada bentuk normal ketiga atau 3NF. Lalu ada bentuk yang ke 5 yaitu bentuk normal Boyce Codd atau BCNF. Lalu yang ke-6 ada bentuk normal keempat atau 4NF dan seterusnya. Nah, setelah bentuk normal keempat sampai selanjutnya itu nanti fungsinya
adalah menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di sini ada sebuah tabel bentuk tidak normal atau yang belum kita lakukan proses normalisasi ya. Di sini terlihat ada redundansi data gaji dan kode pegawai, lalu ini juga masih bergantung, lalu ada ini ya, atributnya itu bernilai banyak ya, belum kita lakukan proses normalisasi. Oke, kita lakukan proses normalisasi ya. Nah, ini setelah kita lakukan proses normalisasi data, yaitu bentuk normal pertama atau 1NF. Jadi tabel device yang merupakan atribut yang bernilai banyak itu kita sendirikan ya. Tadi yang ini kan satu tabel pegawai ya, itu kita normalisasikan jadinya bentuknya seperti ini. Jadi kedua tabel ini, tabel pegawai dengan tabel device, itu direlasikan berdasarkan key primary-nya yaitu ID ya. ID ya, ini ID-nya sama, ini device-nya adalah ID 7 yaitu Kurniawan. Oke, jadi begitulah proses normalisasi bentuk normal pertama atau 1NF. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu bentuk normal kedua yaitu 2NF atau 2NF ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikut ini adalah tabelnya, tabel yang merupakan tabel 2NF atau normal kedua, bentuk normal kedua. Jadi tabel ini tuh, tiga tabel ini sebenarnya kalau ini ada 4 ya, karena tadi tabel device-nya tidak cukup ya, saya hilangkan terlebih dahulu, nanti kita akan tampilkan lagi ya. Ini tiga tabel ini kita bentuk adalah bentuk normalisasi dari tabel pegawai sebelumnya ya, ini ya. Nah, jadi seperti ini, ada tabel jabatan, tabel gaji, dan tabel pegawai. Nah, sebenarnya tahap kedua ini salah satu tujuannya itu ya, supaya kayak menghilangin loh, kan gaji kan, kayak gaji kan ini kan sebenarnya hanya bergantung pada kode pegawai, bukan bergantung pada ID. Nah, itu kita hilangkan. Nah, jadi ya kita pecah lagi ya. Gajinya itu bergantung pada kode pegawai. Nah, nanti kode pegawai itu juga bergantung pada jabatan. Misalnya Kurniawan nanti relasinya dengan ini adalah dengan menggunakan primary key yaitu ID ya, misalnya Kurniawan 77. Nah, kode pegawainya HRD. Nah, ini nanti relasinya antara tabel jabatan dengan gaji yaitu menggunakan kode pegawai. Kalau kita logikanya yaitu ya Kurniawan, misalnya ada seorang nama Kurniawan dengan ID 7, dia memiliki jabatan yaitu HRD. Nah, HRD ini memiliki gaji 15 juta. Nah, oke, segitu saja untuk tabel bentuk keduanya, normal kedua atau 2NF-nya. Kita lanjut ke tabel bentuk normal ketiga yaitu 3 atau disebut juga 3NF ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikut adalah tabel bentuk 3NF atau normal ketiga ya. Terdapat dua tabel yaitu tabel pegawai dan tabel kode pos. Nah, kedua tabel ini didapatkan dari normalisasi dari tabel ini. Tabel pegawai yang tahap kedua tadi ya, kita normalisasi menjadi seperti ini. Nah, 3NF ini sebetulnya bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif atau ketergantungan. Jadi ketergantungan transitif itu ketika sebuah atribut non-primary key ini bergantung pada atribut non-primary key yang lain. Ini kode pos ya, kita normalisasi karena kotanya tadi kan bergantung pada kode pos ini ya. Lalu kita relasikan kedua tabel ini dengan ID ya. Nah, ini ID ya. ID 7 Kurniawan, kode pos ini berada di kota Malang. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini sebelum dinormalisasi data itu tabelnya bentuknya masih gini. Ya, besar gitu ya. Nah, terus ada redundansi data, ada multi atribut. Lalu kita normalisasi. Setelah normalisasi tahap 3 berjalan, proses normalisasi data, kita mendapatkan 5 tabel: tabel pegawai, tabel kode pos, tabel device, tabel jabatan, lalu terdapat tabel gaji. Nah, seperti itulah proses dari normalisasi data sebuah tabel. Ya, Oke, santai. kita lanjut. Oke, tadi itu adalah penjelasan mengenai normalisasi data. Dan tadi kita juga mencoba bagaimana melakukan normalisasi data sampai tahap 3 NF atau tahap normal ketiga pada sebuah tabel ya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya mohon maaf ya. Pokoknya terima kasih banyak karena setelah selesai menonton video ini ya. Mungkin cukup sekian saja, kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.